Hai plan-plan netizen di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada yang terkadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Saat ini sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini masyarakat dikagetkan dengan adanya pemberitaan bahwa adanya gugatan terhadap Presiden Jokowi terkait dugaan pemalsuan ijazah yang telah menghebohkan publik. Orang nomor satu di Indonesia ini digugat oleh seorang penulis buku karena diduga memalsukan ijazah sekolah. Sosok yang berani menggugat Presiden Jokowi itu adalah Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan seorang penulis yang dimana salah satunya buku Jokowi Undercover. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang ulasan fakta mengenai kasus gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Bambang Trimulyono, sang penulis buku Jokowi Undercover versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Sosok yang menggugat dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Sosok yang berani menggugat Presiden Jokowi itu adalah Bambang Trimulyono. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri Sukaroja, SMP Negeri 2 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman atau UNSEOT dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Bambang Trimulyono pernah mendekam di penjara selama 3 tahun. Ia menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA saat itu mengikuti Pilpres 2019. Bambang Trimulyono turut menggugat KPU. Gugatan dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Selain Presiden, Bambang Trimulyono turut menggugat KPU tergugat 2, MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemenristekdikti tergugat 4. Bambang Trimulyono merangkul Ahmad Koizunudin sebagai penasihat hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah yakni bukti kelulusan SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Klarifikasi perbedaan format penulisan ijazah. Soal perbedaan format tulisan ijazah, Presiden Joko Widodo, Rektor UGM dan Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia memberikan penjelasannya. Terkait format tulisan pada ijazah Presiden Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumni UGM lainnya, Ova memaparkan kala itu memang ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Menggunakan tulisan halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, ujar Ova, Selasa 11 Oktober 2022. Misalnya, kalau sekarang di dikti itu ada formatnya khusus sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu, sambungnya. Ijazah S1 Presiden Joko Widodo diyakini asli. Profesor Ova Emilia juga meyakini ijazah S1 Presiden Joko Widodo asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo. Yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, katanya. Ova menjelaskan Presiden Jokowi tercatat sebagai alumnus prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Presiden Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, paparnya.
yang mengatakan klarifikasi disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada alumninya. Tanggapan Staf Presi Hukum Dini Purwono. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja harus disertai dengan bukti yang kuat, namun apabila penggugat tidak berhasil menyatakan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ngada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya melanjutkan. Adapun proses perkara ini harus memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Nah, demikianlah ulasan fakta mengenai kasus gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Bambang Trimulyono, sang penulis buku Jokowi Undercover versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.